Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad rahimahullah wa lahu ma an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, dan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari perang Khaybar. Ya. Khaybar itu apa? Kampung Yahudi yang ada di Madinah saat itu. Saat itu Yahudi Khaybar itu sudah membuat perjanjian kesepakatan ya dengan Nabi SAW, tapi kemudian mereka berkhianat. Maka ya pada sanatus saba' min hijratin nabawiyah, pada tahun ke-7 Hijriah ya, setelah perang Khandaq ya, setelah perang Hudaybiyah, mereka diserang oleh Nabi SAW karena berkhianat. Ya, setelah Hudaybiyah, ya itulah ya penaklukan Khaybar, itulah yang dimaksud dalam sebagian tafsir, yang dimaksud dengan ya inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami ya benar-benar akan memberikan kemenangan kepadamu ya dengan kemenangan yang nyata, penaklukan Khaybar. Ya, ada yang menafsirkan Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itulah al-Fath al-Mubin, kemenangan yang nyata, penaklukan yang nyata. Ada yang menafsirkannya Khaybar. Ya. Dan Khaybar itu adalah perkebunan kurma, pusat perkebunan kurma. Ya. Nah, ketika perang Khaybar itu kaum muslimin menyerang itu berhari-hari belum Allah berikan kemenangan, belum berhasil, karena mereka seperti Allah kisahkan ya peperangan itu di surat Al-Hasyr. Ya, mereka itu berlindung di balik benteng mereka, nggak berani seperti orang-orang Quraisy Makkah yang ya mubarozah, perangnya mubarozah. Ya, perangnya apa namanya? Iya, face to face. Ya, kalau soal tanya-tanya kayak gitu sama beliau, face to face itu ya. Orang Yahudi enggak, perangnya bersembunyi di balik benteng mereka. Ya. Ya, itu bukan paten ya. Itu bukan paten ya. Tetapi itu yang diceritakan dalam perang Khaybar. Karena kepengecutan mereka. Ya. Nabi bersabda setelah berapa hari ya belum berhasil menaklukkannya, biidznillah, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Ya. Aku benar-benar akan menyerahkan arayah alamul jais alladzina yarji'una ila indal kar wal far. Aku benar-benar akan menyerahkan panji peperangan yang menjadi pusat ya komando pasukan perang di medan perang ghadan, besok hari. Ya, ini mengisyaratkan kalau sabda Nabi ini di malam hari. Ya, besok hari. Kepada siapa? Rajulan, aku akan menyerahkannya kepada seorang laki-laki yuhibbullaha wa rasulah, yang dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan Allah serta Rasulnya mencintai dia. Wah, ini semua orang beriman itu mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi ini dipertegas. Itu bedanya. Ya, kalau semua orang beriman itu mencintai Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, itu umum. Ya, bukan penentuan si fulan. Pemastian, bukan. Tapi kalau ini pemastian, penentuan, nanti si fulan itu direkomendasi oleh Rasulullah SAW, ditazkiyah oleh Rasulullah SAW. Ya. Di sini Allah itu memiliki sifat mencintai dan dicintai. Isbatu anallaha yuhib awliya'ah mahabbatan taliku bijalil kasar sifatil muqaddasatil karimah. Allah itu memiliki sifat mencintai.
dan dicintai. Ya, mencintai para wali-walinya. Yaftahullahu ala yadayh. Nah, ini bisyarah. Ya, ini bisyarahnya. Ini mukjizatnya Nabi SAW. Nabi ya diberitahu oleh Allah SWT sebagian perkara gaib. Iya kan? Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Melalui tangan orang itu. Ini kan perkara gaib. Besok Allah akan memberikan kemenangan kepada kita, penaklukan Khaybar melalui tangan orang itu. Ini kan perkara gaib. Nah, ini mukjizat kenabian namanya. Ya. Tidak mutlak Nabi itu mengetahui perkara gaib seutuhnya, tidak. Seperti anggapannya kaum sufi, seperti dalam Burdah, ya. Wa min ulumika dunya wa dharrataha, wa min judika dunya wa dharrataha, inna min judika dunya wa dharrataha, wa min ulumika ilmal lauhi wal qalam. Ya. Sungguhnya ilmu engkau itu diantara ilmu yang kau miliki itu wahai Nabi, ya, ilmu gaib yang tertulis dalam lauh wal qalam, yang tertulis dalam lauhul mahfud dan pena takdir. Enggak, tapi juga Rasulullah SAW bukan pula enggak mengetahui perkara gaib sama sekali seperti kita katakan. Enggak. Kenapa? Karena dalam surat Al-Jin sudah dikasih tahu. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Allah enggak akan menampakkan kegaiban itu kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang Allah ridai. Ya. Maka ketika ada orang mengatakan Rasulullah itu mengetahui yang gaib, ini ada benarnya, ada salahnya. Oleh karenanya Rasulullah mengingkari. Ya, ketika ada orang mengatakan begitu, wa fina rasulun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah kita ada rasul mengetahui kegaiban yang akan terjadi besok, ya, mengetahui apa yang akan terjadi besok. Diingkari oleh Rasulullah SAW. Karena ada benarnya, ada sisi benarnya, ada sisi salahnya. Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka ya para sahabat ya bergadang malam itu, ya, bergadang malam itu, ya. Yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha, ya. Mereka membicarakan, ya, bergadang dan mereka mendiskusikan malam itu, ayyuhum yu'taha, siapa yang akan diberi oleh Rasulullah SAW panji peperangan itu, ya, yang menjadi pusat komando pasukan itu. Karena tadi oleh Rasulullah SAW orang itu ditakyin, ditentukan dengan jelas, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia cinta kepada Allah dan Rasul, dipersaksikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ini menunjukkan semangatnya harus sahabat al khair, semangatnya para sahabat untuk meraih kebaikan. Setiap orang berharap mendapatkannya. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulullah SAW kulluhum yarju an yu'taha. Ketika waktu subuh, mereka semuanya mendatangi Rasulullah SAW, semuanya berharap, ya, dia yang diberi. Ya, semangatnya, ya, para sahabat kepada kebaikan, kepada bagaimana mereka berlomba-lomba dalam amal soleh. Ya. Faqala, ya, ini menunjukkan para sahabat afdalu awliya illahi pada Nabi SAW. Para sahabat yang merupakan wali-wali yang paling afdal sepeninggal Nabi SAW, itu mereka nggak ngerti gaib, nggak ngerti yang gaib, ya kan? Buktinya mereka nggak tahu siapa yang mau dikasih. Jadi kalau ada wali sekarang kok dianggap wali, kemudian diyakini mengetahui yang gaib, ya, itu tauhid, bukan wali. Ya, bukan wali min auliyaillah, itu tauhid. Wali min auliya syaitan. Wali syaitan itu. Faqala aina Ali bin Abi Thalib. Lalu tiba-tiba Nabi SAW bersabda, bertanya kepada mereka, di mana Ali bin Abi Thalib? Ini fadilahnya Ali. Ya, fadilatun dhahirah li Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini fadilahnya Ali bin Abi Thalib, ya. Syahadatun minar rasul lahu bimuwalatihi lillahi wa rasuli wa imanihi dhahiran batinah. Beliau dipersaksikan oleh Nabi SAW, ya, sebagai orang yang apa? Yuhibbullah wa rasul, yuhibbullah wa rasuluh. Masya Allah.
Faqila, maka diberitahukan kepada beliau, huwa yashtaqi ainai. Ya, dia sakit mata. Ya, dia sakit kedua matanya. Ya, dalam redaksi disebut romat. Ya, romat itu belean kalau bahasa kita. Belean itu apa belean itu? Ya. Banyak taib matanya gitu kan. Farsalu ilaihi. Maka mereka mengutus orang untuk menjemput Ali bin Abi Thalib fa'utiya bihi. Lalu Ali didatangkan kepada Nabi SAW. Fabasaqa fi ainaihi. Nah, ini juga ada faedah adabnya para sahabat, bagaimana enggak hasad mereka. Ya, Ali bin Abi Thalib enggak dengar Nabi bersabda begitu, ya kan sedang sakit. Ya, juga enggak berharap kan, ini namanya takdir. Enggak berharap Ali bin Abi Thalib. Para sahabat yang dengar sampai semalaman begadang, mendiskusikan. Ketika bukan takdirnya mereka, kebaikan itu, ya mereka enggak hasad. Ya, mereka kirim orang menjemput Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dibawa kepada Nabi SAW. Ya, enggak kemudian hasad. Ya, ini adabnya. Ya, para sahabat ketika melihat ya saudaranya mendapatkan nikmat, ya, dibantu ya agar saudaranya itu mempergunakan nikmat itu semaksimal mungkin di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabasaqa fi ainaihi wa da'alahu. Lalu Nabi meludahi kedua mata beliau dan mendoakan kesembuhan untuk beliau. Kalau yang pertama ya, yang pertama itu khususiyah kan? Khususiyah. Karena jasad Nabi SAW itu berkah. Obat. Ya, yang khususiyah. Sedangkan ludahnya selain Nabi enggak kan? Ludahnya selain Nabi kan enggak. Ya. Busok itu ludah. Ya. Sedangkan mendoakan orang yang sakit sembuh ini bukan khususiyah. Nabi mengajarkan setiap kaum muslimin ya mendoakan kesembuhan bagi saudaranya yang sakit. Ya. Di dalam ruqyah ada ketika meruqyah orang, mendoakan bacaan ruqyah kemudian ditiup disertai dengan sedikit dengan sedikit ludah tipis-tipis, enggak busok. Kalau busok itu ludah yang banyak ya. Ya, beda. Tafaz dengan ya busok itu beda. Ya, tafaz itu tipis-tipis, ditiup tafaz itu. Ada sedikit embunnya gitu ya. Kalau busok itu ludah, diludahin. Beda kan ya, diludahin dengan ditiup ya. Dihembus gitu kan, beda. Ya. Fabaraka lam yakun bihi wajah. Maka tiba-tiba sembuh seketika sembuh kalam yakun bihi wajah. Seakan-akan ya beliau tidak sakit. Seakan-akan beliau tidak sedang sakit. Mukjizat. Ya, ini mujizatil anbiya. Ya. Harusnya orang Khaybar paham. Karena mereka ahlul kitab, mereka Yahudi, dan mereka baca bagaimana Nabi Isa mukjizatnya apa? Menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, ya, dan sebagainya. Nah, mukjizat Nabi Isa kan waktu itu gandrung kedokteran orang-orang ahlul kitab, orang-orang Bani Israel, maka mukjizat Nabi Isa kedokteran juga, pengobatan. Jadi Nabi harusnya nih Yahudi Khaybar udah paham, oh itu bener Nabi itu. Kalau dukun aja nggak bisa itu. Ngeludahin pasiennya langsung sembuh nggak bisa dukun. Ya, bohongan aja itu. Ya, ini di sini disebutkan mukjizat-mukjizat itu ya. Ya. Fa'atahu rayata, kemudian Nabi menyerahkan, mengamanahkan, memberikan kepada Ali bin Abi Thalib panji komando perang. Waqal, dan
Subhanallah, mati. Dari tadi kan? Dan beliau bersabda, unfuz ala rislik, ya, pergilah dengan pelan, ya, pergilah dengan pelan, ya, hatta tanzila bisahatihim, pergilah dengan pelan-pelan hingga kamu tiba di halaman atau lapangan benteng mereka. Ini adab dalam qital fil Islam, ya, masyru'iyatul adab indal qital. Ini adab ketika berperang, ya, tarkut toish. Ya, walau aswatul muz'ijah, mau berangkat perang itu jangan, ya, banyak zawamil, jangan banyak yel-yel, jangan banyak sambil musik-musikan, sambil diam, senyap. Ya, senyap. Ya. Hingga tiba di lapangan perang mereka, tidak usah buru-buru. Tsummad'uhum ilal Islam. Kemudian ajak mereka masuk Islam. Jadi dipahami bahwa Islam itu syahadat la ilaha illallah. Islam itu adalah wahidullah, tauhid. Ya. Di sini wujub dakwah ilal Islam la siyama qabla qitalil kufar. Wajibnya, ya, mendakwahkan Islam terutama kepada orang-orang kafir sebelum diperangi. Kata beliau, kata Saleh. Ya. Karena di sini perintah ud'uhum, perintah. Padahal ahlul kitab kan sudah didakwai. Yahudi Khaybar sudah didakwai. Ya, tapi diperintahkan, makanya wajib, kata beliau. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Ini urgensi dakwah, pentingnya dakwah, bahkan sampai dalam kondisi sudah berhadapan-hadapan dalam perang saja masih disyariatkan dakwah. Itu pentingnya dakwah itu dalam Islam, ya. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Dan beritahukan kepada mereka apa yang wajib atas mereka dari hak Allah. Apa yang wajib mereka tunaikan dari hak Allah. Ya, salat 5 waktu, bayar zakat dan sebagainya. Ya. Mafhumnya anaman imtana min qabuli dakwah na kufar wa qitaluhu. Orang-orang kafir yang menolak menyambut dakwah, menerima dakwah, wajib diperangi. Kecuali mereka mau membayar jizyah. An yadin wa hum saghirun. Mereka sendiri yang menyerahkan jizyah itu kepada penguasa kaum muslimin dalam keadaan, ya, terhinakan. Fawallahi la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kemudian di sini Nabi menerangkan fadilah berdakwah. Fadilah mendakwahkan tauhid, mengajak orang kepada Islam, ya. Mengajak orang menunaikan kewajiban mereka kepada Allah. Demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Andaikan Allah memberikan hidayah melalui dirimu satu orang saja. Yang dimaksud dengan hidayah Allah di sini adalah syahadat la ilaha illallah, Islam. Khairun laka min humrin na'am. Itu pahala kamu itu jauh lebih baik dibandingkan unta merah. Ya, dibandingkan unta merah, unta yang menjadi harta terbaik bangsa Arab saat itu. Ya. Ini penting makna hidayah ini di sini, ya. Penting makna hidayah. Ya. Pelajarannya dari hadis ini, ana dakwah tatakunu bitadrij. Berdakwah itu bertahap. Fayatlubunal kafir awalan ad-dukhul fil Islam binutq syahadatain. Orang kafir itu diajak masuk Islam lebih dulu dengan mengucap 2 kalimat syahadat.
baik kafir asli ataupun kafir murtad. Summa yu'mar bi faraidil Islam, adalah kemudian setelah itu diperintahkan, diajarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban besar dalam Islam. Wa fi fadlud da'wah ilal Islam wa ma fiha minal khair lil mad'u wad da'i fal mad'u qad yahtadi wa da'i yusab thawaban 'aziman, Allahu a'lam. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran keutamaan, ya, fadilah, ya, dakwah, mengajak orang kepada Islam, kepada syahadat la ilaha illallah. Fadilahnya dirasakan oleh da'inya yang berdakwah, juga oleh yang didakwahi. Yang didakwahi dapat hidayah, yang berdakwah dapat pahala yang besar. Ya. Wa fi annahu la yakfi atasammi bil Islam, bal la budda min ma'rifati wajibati wal qiyam biha. Dalam hadis ini juga dapat pelajaran, enggak cukup sekedar ngaku Islam. Enggak cukup sekedar ngaku Islam. Tapi harus, ya, mengilmui dan menunaikan kewajiban-kewajiban besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala alam. Ya, selesai ini bab, ya, doa ila syahadati alla ilaha illallah. Ya, dakwah, ajakan kepada syahadat la ilaha illallah. Ya, dalil keutamaan mengajarkan syahadat la ilaha illallah. Ya. Bab berikutnya bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, ya, penjelasan lebih rinci tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Insyaallah kita akan baca di kesempatan yang akan datang setelah sholat duhur, ya, insyaallah, ya. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.